Masih kita ingat kaitan dengan doa itu jangan pernah dilupakan. Kalau ketika berbicara tentang doa ada 4 yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah waktunya, kedua tempatnya, ya. Ketiga ya kondisi orang yang berdoa. Lalu yang keempat ya kemuliaan atau keistimewaan doa itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang berdoa itu nggak pernah akan lepas dari 4 hal ini. Pertama waktu, ada waktu-waktu yang mustajab kan dalam Islam. Sepertiga malam gunakanlah untuk ya bertahajud kepada Allah. Ba'da bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Makanya orang ya kita dilarang kemana-mana antara maghrib dengan isya. Terus ya bahkan sekarang itu disebut ini waktu yang spesial. Antara maghrib dengan isya itu waktu dimana kita berkumpul ya dengan istri anak kita, sholat misalnya kita di rumah berjamaah, kita menginformasikan ya, mengevaluasi ya bagaimana kondisi keluarga kita. Gunakan waktu yang baik ini. Ada waktu-waktu misalnya. Lalu yang kedua adalah yang berkaitan dengan doa tempat. Ada memang tempat-tempat yang kalau di tempat itu kita ya berdoa diijabah oleh Allah, ketika di Raudhah melihat ya namanya, ketika kita di Multazam, bahkan tempat di mana kita sedang sujud di tempat itu ya, kita sujud sholat, nah tempat itu doa kita diijabah. Kalau sekarang berbicara masalah tempat Pak Ustadz ya, misalnya kita jauh mau ke Raudhah misalnya di makam Rasulullah ya, di mana sih tempatnya yang mustajab ya doa kita? Ya tempat di mana engkau sedang sholat, kau sujud, di situ Rasulullah menyebutkan. Ya, ketika engkau sujud berdoalah di sana. Jangan lupa doanya Allahumma rzuqna husnal khatimah. Jangan lupa dalam sujud berdoa agar husnul khatimah. Itu. Lalu yang ketiga adalah ya berkaitan dengan doa itu adalah ya kondisi orang yang berdoa. Artinya siapa yang berdoa? Ya. Dan Nabi nyuruh kita sering-sering kalian minta didoakan, karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu diijabah oleh Allah. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan di antara doa yang tidak dikabul, di antara doa yang langsung mustajab dikabul oleh Allah, pertama doa as-safar, orang yang sedang musafir. Itu kan kondisi orang yang musafir, kalau dia berdoa mustajab. Kita musafir misalnya begitu keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah, sepanjang perjalanan orang yang musafir kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau lagi musafir itu safar ya, misalnya dari sini Bunda keluar, kita dari Jakarta mau menuju ke Jawa atau mau melihat keluarga kita, sepanjang jalan panjatkan doa, berdoa. Doa orang yang sedang safar itu mustajab. Kenapa orang-orang yang musafir itu doanya dikabulkan? Karena seakan dia itu kan terasing, orang yang musafir itu. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia terpisah dengan tetangganya, dengan teman sahabatnya. Dia sendiri dalam perjalanan, hanya dia dengan Allah. Dia selalu bergantung kepada Allah. Makanya di antara itulah doanya dikabul. Lalu doa al-mazlum, orang yang terzolimi misalnya. Ya. Kalau orang yang sedang terzolimi dia berdoa, doanya subhanallah, makbul sekali. Disinilah Islam itu kalau kita lihat ya, jangan pernah ya berbuat zolim kepada orang lain. Sebab ketika orang itu kita zolimi, terus dia meluangkan waktu untuk berdoa, subhanallah doanya mustajab sekali. Orang yang terzolimi ya. Terus diantaranya juga kan doa orang tua kepada anaknya ya. Makanya para akhwat ya, para umat, ibu-ibu, jangan pernah lepas untuk mendoakan putra-putri kita. Karena doa orang tua itu sangat mustajab untuk kedua putra dan putrinya. Nah ini ya, yang ketiga itu siapa yang berdoa seperti tadi. Lalu yang keempat doa itu, diantara yang berkaitan dengan doa itu kualitas doa itu sendiri. Ya. Mana doa yang berkualitas? Ya tentunya doa yang bersumber dari
Al-Quran kan paling tertinggi. Terus dari hadis Rasulullah. Nah doa supaya kita terhindar misalnya dari segala macam musibah, ada dalam doa kan diajarkan kita oleh Rasulullah. Nah karena doa tadi ya kita sudah dari Al-Quran doanya ya. Ada Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sekarang doanya yang bersumber dari hadis, kita ambil satu doa ya yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Supaya musibah-musibah itu kalaupun hadir ya, kita sudah punya penangkalnya yaitu doa.